tamil lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah yang ke-9 dari resep yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, di mana beliau berkata, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at, apa arti tanawwa'at? Beraneka ragam. Ajnasul a'mal, jenis-jenis amalan, jenis-jenis perbuatan, bitanawwu'i, dengan beraneka ragamnya, waridatil ahwal. Apa waridat? Hal-hal yang datang, al-ahwal, terkait dengan kondisi kita, keadaan kita. Ini secara ringkas bahwasanya ketika adanya perubahan ahwal, berbagai macam jenis amalan, berbagai macam jenis amalan yang bisa kita lakukan. Nah, makanya penjelasan ini tentu harus diambil kejelasan. Kenapa? Karena manusia ini punya ahwal yang tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Kondisi kita ini kadang-kadang macam-macam. Nah, apa yang dimaksud dengan al-a'mal? Al-Imam Syekh Ahmad Zarruq berkata, yang dimaksud dengan al-a'mal adalah ibaratun anil harakatil jismaniyah. Yang namanya amal itu secara bahasa, yang dimaksud dengan amalan itu apa? Gerakan-gerakan anggota tubuh kita. Seperti apa? Sholat, itu namanya gerakan tubuh. Makan, gerakan tubuh. Ini secara bahasa ya. Gerakan tubuh. Baik itu nilai ibadah ataupun yang tidak bernilai ibadah. Jadi semua yang gerakan tubuh. Mata kita nih, ke kanan, ke kiri, ini namanya amal. Lidah kita ketika bergerak, baik itu bermakna atau tidak bermakna, itu namanya apa? Amal. Saya mau nanya sama dokter. Waktu kita masih kecil dulu, nyebei kawan, ya, itu karena kondisi apa? Bisa kondisi marah, bisa kondisi lagi main-main, kan beda-beda nih. Kalau lagi main-main, main-main. Kalau lagi marah, ya, cebean ini ya, sama seperti Soekarno ketika ngomong sama seseorang. Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak berpikir itu kan tergantung kondisinya. Soekarno. Kau lagi marah, itu keras berarti. Mbak pikir tidak kamu? Itu kalau lagi marah. Tapi kalau lagi nasihati, apa kita tidak berpikir? Itu kan lain. Ya, itu berbeda. Nunjuknya Wak Pendi, nunjuk begini, ini berbeda dengan sesuai dengan kondisi. Kalau nunjuk begini lagi biasa, lain tunjuk. Tapi kalau lagi begini marah-marah, lain pula. Ya. Menjelit lagi marah, sama menjelit lagi nak mastikan apa yang ditengok, beda tak? Beda. Ini contoh Pak Ari lah, menjelit. Nengok kondisi. Beda kalau lagi sama-sama menjelit, tapi berbeda. Nah, ini secara ringkas dulu, secara umum, harokat badan ini tentu akan bermacam-macam amalannya, tergantung apa? Kondisi sesuatu yang datang. Contoh, kalau lagi banjir, ya, sarungnya siapa? Dokter, ya, pasti otomatis diangkat. Nah, ini ketika ngangkat ini kan amalan ini. Ya.
Seseorang itu kadang-kadang punya amalan tersendiri tergantung apa namanya? Tergantung kondisi atau situasi yang dia hadap. Nah, cuma makna seperti ini tidak cukup diartikan secara seperti itu. Ya. Maka ya itu namanya al-a'mal. Lalu apa al-ahwal? Ibaratun anil harakatil qalbiyah bimuqtadha takririhi ay a'malil qulub. Ya. Sebagai apa? Usuli a'mal jawari. Yang namanya ahwal itu apa? Sebuah ungkapan tentang harokat, gerakan-gerakan hati yang tergantung menjadi ketentuannya. Jadi yang namanya ahwal itu bukan ada apa? Keadaan hati kita ini termasuk ahwal namanya. Ya. Jadi hati kita ini kondisi. Karena tidak lepas dari kondisi hati kita ini juga menentukan tentang apa? Amalan-amalan kita. Ya, perilaku kita. Maka manusia itu kadang-kadang gerakan amalannya tergantung dengan apa? Kondisi hati. Kondisi hati. Tidak lepas. Kenapa? Makanya kita ini, kenapa kata Allah? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak akan ada manfaatnya harta sama anak-anak illa man atallaha biqalbin, kecuali orang yang datangnya dengan apa? Hati yang selamat, hati yang bersih. Salat hatinya yang selamat, puasa hatinya yang selamat, jadi suami hatinya yang selamat. Semuanya yang dinilai apa? Yang dinilai kondisi hati kita. Ya, maka orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinilai adalah kondisi hatinya. Secara ringkas apa? Hati dengan amalan itu akan bersatu dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata at-taqwa. Ya. Maka Syekh Ahmad Zarruq berkata, yang dimaksud dengan al-a'mal, perbuatan itu adalah ibaratun anil harakatil jismaniyah wal qalbiyah ma'an. Yang namanya al-a'mal itu adalah sebuah penjelasan. Kata-kata al-a'mal itu apa? Penjelasan tentang apa? Tentang gerakan-gerakan badan kita dan hati kita secara bersamaan. Dengan syarat apa? Dengan syarat bersesuaian dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyarti kauniha muwafiqatan li amri syari' salawatullah wasalamuhu alaihi. Jadi yang namanya al-a'mal, kalau ditanya siapa yang bisa mengatakan amalan kita tidak bisa lepas dari kondisi hati? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Pasti kita ini ya melakukan sesuatu ya berbarengan dengan apa? Dengan apa yang ada dalam hati kita. Istri kita masaknya kalau hatinya lagi mood sama tidak mood, beda ada rasa masakan. Apa agak asin ini? Kalah. Janji nak ke pasar tak jadi. Jadi ada kondisi hatinya. Ya, kondisi hatinya. Ya, itu masa apalagi urusan sholat. Ya. Jadi kondisi ini pasti beriringan dengan apa? Dengan amalan kita, dengan kegiatan kita. Itu sudah pasti. Ya. Apalagi yang terkait dengan ibadah. Nih, ya siapa yang kerja ngantor? Nah, Ustaz Soekarno. Kalau hatinya lagi enak, ngantor tuh beda. Ya, pasti semua orang melakukan sesuatu tidak lepas dari apa? Dari kondisi. Nah, kemudian Syekh Ahmad Zarruq mengatakan apa? Al-ahwal ibaratun an taqallubatil wujudiyat. Tapi yang namanya al-ahwal, kata beliau, ya. Ini menurut Syekh Ahmad Zarruq. Sesuatu yang terkait dengan apa? Terkait dengan apa?
perubahan-perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Itu yang namanya al-ahwal. Contoh, badan kita sehat sekarang ini namanya apa? Al-ahwal. Atau kita lagi sakit, itu namanya al-ahwal, hal. Kemudian apa? Seseorang lagi diberikan oleh Allah rizki. Ini kata beliau, ya. Ibaratun anit taqallubatil wujudiyah mislul afiyah wal baliyah wal ghina wal faqr. Seperti fakir, kondisi kaya. Ini namanya al-ahwal. Bujang, ya, jomblo, sudah nikah, itu juga keadaan namanya. Jadi yang namanya ahwal itu apa? Perubahan sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan. Ini dokter, ya, manusia dari punya kerjaan sampai ada kerjaan. Seseorang sakit atau beda. Nah, apa bedanya ibadah orang yang punya penyakit, orang yang sedang sakit sama orang yang sedang sehat? Apa bedanya? Oke. Apa kata beliau di sini? Fatakhtalifu ahkamuhu biikhtilafihi. Manusia akan berbeda hukumnya dengan perbedaan keadaannya. Fayakunu lihalin amalun yakhusuhu. Setiap keadaan punya amalan secara khusus. Wa yakhtassu bihi, dan menjadi keistimewaan dalam kondisi hal itu. Laisa bi'aula fihi min ghairihi. Bahkan tidak ada yang lebih penting dari semua amalan kecuali yang bersesuaian dengan amalan itu. Kas-sabri indal baliyah. Seperti orang lagi kena ujian, amalan utamanya apa? Harus sabar. Jadi orang yang lagi kena musibah, amalan utamanya apa? Harus sabar. Apa yang disabari? Banyak. Ketika seseorang kehilangan anaknya, apa yang harus disabari? Harus ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Yang kedua, Bang, walaupun lagi derita, tidak putus asa. Ya. Yang ketiga, Bang, tidak terjun kepada apa yang Allah haramkan. Apa yang tidak terjun dalam haramkan? Mentang-mentang lagi sedih, lagi derita, akhirnya apa? Ya, apa yang diharamkan oleh Allah? Tepuk-tepuk pipi. Ya kan? Niyahah. Narik-narik kantong. Nyobek-nyobek baju. Masih mending lah kalau dia nyobek baju dia dewek. Lagi nangis narik-narik baju wong. Itu kan kurang ajar namanya. Ya. Lada boleh, ha? Lah nepok-nepok rai, narik kantong wong pula yang ditarik. Ini kan namanya kurang ajar. Maka ini tidak boleh. Walaupun lagi banyak ujian derita, ya, sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah tetap dilaksanakan. Itu namanya as-sabru. Ketika lagi kena musibah, tetap sabar. Maka bagi orang yang kena musibah, ya, itu ibadah yang paling utama apa yang dilakukan oleh dia? As-sabr. Ini bagi yang kena uji. Kemudian kata beliau apa? Wasyukru indal afiyah. Orang itu wajib amalan utamanya ketika afiyah, apa afiyah itu? Sehat, kondisi normal, syukur. Ya. Harus banyak bersyukur. Dan bersyukur ini salah satu upaya yang paling utama. Apa makna asyukru? Banyak. Pertama, kata Imam Al-Haddad, makna syukur itu apa? Meyakini sesuatu yang datang itu dari Allah, bukan karena usahanya semata. Ya, Ustaz Soekarno sudah diberikan oleh Allah rezeki melalui pekerjaannya sekarang. Itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Karena bahkan bisa jadi waktu tes PNS yang lebih cerdas dari Ustaz Soekarno banyak. Tapi yang diluluskan Ustaz Soekarno. Ya.
Ada yang dagangnya bareng, sampingan tokonya. Bahkan tokonya lebih hebat, pelayanannya lebih cantik. Tapi rezekinya, ngapa aja Pak Ari tahu? Ya, pelayanan bukan pelayan. Pelayanannya lebih cantik. Hah? Allah yang tentukan bahwasanya ketika dia datang dapat apa? Dapat rezeki. Nih, badan kita sehat. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang makannya lebih sembarangan dari kita. Tapi ngapa badannya lebih sehat dari kita? Kita adalah janggo-janggo badan nih, masih kena juga. Asyukur, maka orang yang bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya, ini semua datang dari Allah. Ya. Apa makna yang kedua bersyukur? Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad, banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Habis minum kopi tadi, alhamdulillah. Ya, tuh kentut, alhamdulillah, sehat itu tuh kentut. Ini malah drut. Ya, loh kok iya tuh? Habis kentut kok iya? Ya, habis kentut tuh drut. Alhamdulillah. Makanya kalau ada wong kentut, kita tertawai hukumnya makruh. Nah, serius ini. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, siapa yang netawai wong kentut, hukumnya apa? Makruh. Jadi kalau ada wong, mohon maaf, wah, Wak Pendi, dia terlepas kentutnya. Tuh. Jangan ditawai. Cak tak tahu baik. Ya. Walaupun aku tahu kamu nak tertawa kan? Tak boleh. Itu makruh. Ya. Makruh. Ya, coba kalau terjadi sama kita. Lanahan dari habis subuh tadi kentut. Belepet, lepas. Ya. Bunyi pula, busuk pula. Lengkap. Penderitaan yang tertawa. Ya. Nah, jadi kita ini dalam kondisi lagi sehat, itu banyak bersyukur. Jadi makna yang kedua tadi apa? Banyak mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, apa makna syukur itu? Al-farah. Apapun yang dikasih oleh Allah, apa farah itu? Senang. Tidak boleh tidak senang. Ya, dapat kopi, alhamdulillah, senang. Walaupun tidak gorengannya. Senang dengan kopinya. Senang. Apa baik nikmat dari Allah harus diterima dengan senang. Banyak senang, dikit senang. Saya ada baca video tuh. Ada yang nenek-nenek wong India yang ketika duduk tongkatnya melanting ke situ. Kemudian di pojok situ ada anak muda lagi makan es krim tegak. Puji nenek tadi, tolong ambil tongkat itu. Ya, tapi belum diambilnya. Ini nenek, ini jengkel lah ini. Mungkin dalam hatinya, dasar anak muda teman sekarang kurang ajar. Dimintain tolong ngambil tongkat, lagi malasnya. Akhirnya karena tidak sabar, ngambil tongkat. Pas nak ngambil tongkat tuh, jatuh dari pucuk, apa? Piano kayu, wong lagi ngangkat piano kayu, berdempang, nyampak pas di tempat duduk nenek tadi. Nenek tadi bilang apa? Makasih ya, karena tidak ngambil tongkat aku tadi. Bangsa kau ngambil tongkat tadi, mati lagi megang tongkat tertimpa piano. Jadi ada ungkapan, terkadang Allah mendatangkan sesuatu yang buruk kepada kita, pasti ada sesuatu hal yang baik buat kita. Ya, bisa jadi seperti itu. Ala kulli halin, itu hikmah. Makanya kita ini ada keadaan-keadaan yang kadang-kadang ada amalan khusus berbeda dari keadaan yang lain. Contohnya tadi, seperti sehat utamanya apa? Syukur. Maka salah satu tanda syukurnya apa? Farah, bahagia. Ya. Baru yang keempat, apa makna syukur? Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, apa? Menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang memang diciptakan untuknya. Ya, untuk bernilai ibadah, intinya itu seperti itu. Sorfu jami'i ma an'amallahu bihi, menggunakan apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai nikmat, ya, lima khuliqalahu min li ajli,
untuk sesuatu yang Allah ciptakan karenanya. Apa? Allah kasih kita sehat untuk apa sebenarnya? Untuk ibadah, untuk berbuat baik. Allah kasih kita lidah untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan sesuatu hal yang baik, berkata yang indah-indah kepada orang-orang yang kita cintai, ya. Bahkan punya lidah ini kadang-kadang perlu dijago. Tidak selamanya lidah itu harus bersuara. Kadang-kadang lidah itu kadang-kadang satu saat harus dijago, harus diempet. Kadang-kadang mata ini harus dilihat. Ini contoh. Contoh kondisi amalan ya sesuai dengan keadaan. Kalau dokter lagi hadir, banyak wong yang kurang pacak becelano. Apa yang harus dipakai dengan mata? Ghaddul basar. Jangan malah, oh ya Allah betisnya kecil nih. Putih sampai ke paha. Jangan. Maka kondisi ini amalan ibadahnya apa? Ghaddul basar. Ya, contoh. Tapi kalau hadir di dalam majelis ilmu, jangan ghaddul basar, itu namanya tertidur. Maka ghaddul basar, menjem mata ketika lagi apa? Ngaji, hukumnya apa? Makruh. Jangan. Maka ghaddul basar tuh pas di pesta tuh ghaddul basar. Kalau lagi di majelis, jangan ghaddul basar. Ini di majelis malah ghaddul basar. Ya, terbalik. Itu. Jadi jangan ghaddul basar. Ada kalanya kita itu harus membuka mata, ada kalanya kita harus menutup mata. Ya. Lagi dengerin wejangan wong tua, telinganya harus dibuka. Lagi dengerin cacian tetangga, telinganya harus ditutup. Ini kadang-kadang kita terbalik. Kapan dengeran cacian tetangga dibuka lebar-lebar. Kapan dengar wejangan wong tua, telinganya ditutup rapat-rapat. Ini namanya amalan tidak sesuai dengan kondisi. Mestinya kita nutup kuping itu apa yang kapan? Ketika wong lagi ngomongin apa? Gitu. Maka ada siapa ya? Ini saya lupa ceritanya. Ada seseorang ya yang mencaci dia, kemudian dia lagi dengar. Terus ya, kamu tadi dengar apa? Kamu ngomong apa emang? Saya enggak dengar. Udah. Dia senang kan? Alhamdulillah aku nggak tahu dia tidak dengar. Padahal dia dengar kalau dari huruf alif sampai huruf ya. Dengar kalau. Tapi dia pura-pura tak dengar. Ya. Ada kalanya. Tapi kalau ngaji harus dengar kalau dari huruf alif nggut huruf ya. Ini kadang-kadang yang didengar ya-nya, Pak. Nah di ujung apa huruf ya tadi? Nah kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah. Nah ini yang payah. Kapan dengar pengajian yang dicari penutup? Kapan ngaji Quran yang dicari? Kapan Bapak ini shadaqallahul azim? Ya. Ya. Nah ini contoh ringkas tentang al-ahwal. Bahwasanya apa? Amalan itu ya kadang-kadang ya menjadi beraneka ragam gara-gara apa? Gara-gara aneka ragamnya keadaan. Ya. Nah, jadi ini salah satu yang diungkap. Walaupun kata Imam Ahmad Az-Zaruq, ketika kita lagi mengutamakan sifat sabar, tidak lepas dari sikap syukur. Ketika kita sedang mengamalkan sikap syukur, kita tidak lepas dari sikap sabar. Di mana letak sikap sabar waktu kita bersyukur? Ketika dokter diberikan oleh Allah rizki yang banyak. Di mana letak sabarnya? Menahan diri menggunakan harta untuk apa? Untuk yang diharamkan oleh Allah. Di balik syukur ada sabar. Di balik syukur kita ada sabar. Contohnya di kapan? Ketika dokter ketika Ustadz Soekarno yang lagi dapat rezeki banyak, kemudian kan masak tuh makanan, ya dah. Di mana letak sabarnya?
menahan diri dari sifat ujub. Jadi ketika menggunakan hartanya untuk hal yang diperintahkan oleh Allah, bersyukur dengan banyak berbagi, ada sabarnya apa? Tidak boleh bangga diri. Contoh lagi, ketika Pak Ari misalkan dinaikkan oleh Allah jabatannya, kemudian bertasyakur, contohlah bertasyakur. Tidak boleh ada rasa sombong. Contoh, pas dilantik, Pak Ari jadi presiden eksekutif. Ya, saat naik, kan dilantik tuh. Ketika jalan tuh hati-hati tuh. Kenapa? Ador, sombongnya. Nengok kawan. Kau. Nengok aku. Aku dilantik. Kau lah tua masih lolo baik. Ya. Ngapa tawa-tawa? Caknya yonian itu. Biasanya kapan tawa-tawa itu ada ciri-cirinya. Set, ada perasaan kita. Itu harus sabar. Kenapa? Setan tuh nyemprot terus. Bus. Makanya walaupun yang saat itu utamanya sabar, ada syukurnya. Walaupun utamanya kondisi kita lagi diberikan oleh Allah nikmat syukur, ada tetap sabar. Maka syukur sama sabar ini, ya kata mana di sini? Sayyidina Umar bin Khattab, as-sabru wasyukru matiyatani. Yang namanya as-sabru wasyukur itu apa? Dua sifat yang tidak bisa saling lepas, saling nyelimpet satu sama lain. Jadi dua hal yang apa? Saling melipat satu sama lain. Ya. Ma balaitu ayyuhuma arkab. Aku tidak peduli. Aku dalam kondisi apa. Nah, jadi beliau tidak peduli. Nak syukur, nak sabar, itu dua hal yang tidak bisa lepas. Walaupun satu kondisi kita lebih mengutamakan apa? Syukur. Walaupun di satu kondisi kita lebih mengutamakan apa? Sabar. Contohnya lagi seperti siapa? Seperti Nabi Sulaiman sama Nabi Ayub. Ini contohnya. Nabi Sulaiman itu yang paling utamanya apa? Ibadah paling utamanya syukur. Kalau Nabi Ayub yang paling utamanya apa ibadah dia? Sabar. Ya. Jadi ada kalau contohnya. Jadi hidup kita ini kata para ulama tidak lepas dari seperti Nabi Sulaiman, tidak lepas seperti Nabi Ayub. Tidak kate wong di dunia ini hartanya seperti Nabi Sulaiman. Tidak kate di dunia ini wongnya balaknya seperti siapa? Nabi Ayub. Tidak kate. Nabi Sulaiman tuh hilang galau. Hilang harta, hilang keluarga, hilang kehormatan diri. Nabi Ayub, salah. Hilang kehormatan diri, hilang galau, harta hilang. Makanya yang paling setia menemaninya apa? Istrinya. Masih ada syukurnya juga. Alhamdulillah ya Allah. Hilang harta, anak ninggalin dia, masyarakat mencaci dia, menghina dia. Kata siapa Nabi Ayub itu miskin dari awal? Tidak, Nabi Ayub itu kaya. Ya, kaya. Kan main. Diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam satu riwayat sempat juga ditinggal oleh siapa? Istrinya. Kemudian istrinya kembali lagi. Menemani siapa? Menemani Nabi Ayub alaihi salam. Tapi kalau gue suruh milih, Pak Ari nak milih mana? Nabi Ayub, Nabi Sulaiman. Tidak usah jawab, lah tahu aku jawabannya. Ya. Sudah tahu. Ya. Tapi ingat, hidup kita tidak lepas dari itu semua. Tidak lepas dari itu semua. Ini Masya Allah. Ya. Itu kata dalam kitab Uqudul Lujain kalau tidak salah. Ya. Ya Allah, apa ungkapannya? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan tentang cerita tentang Nabi Ayub. Hilang semuanya beliau. Siapa yang sanggup seperti Nabi Ayub? Belum tentu. Maka kalau Mas Didi baru sekedar kehilangan apa? Harta rumah kemarin kena kebakaran, insya Allah tidak seperti
Nabi Ayub ini bayangkan berapa lama menderita seperti itu. Ya, bertahun-tahun lamanya menderita seperti itu. Bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya. Ya hinaan wong, ya cacian wong. Ya, penyakit yang Masya Allah. Kalau yang katanya ulet sampai di badan taruh di mangkok, itu cerita Israel. Tidak kata penyakit itu yang katanya ulet Nabi Ayub taruh di mangkok, agak taruh lagi. Ya itu date. Itu cerita apa itu? Itu cerita Israiliyat itu. Ya, itu mubalaghahnya Israel. Ya, tapi kalau sakitnya benar. Sakitnya benar. Sakitnya benar. Tapi kalau sakitnya yang katanya uletnya pas nak sholat dicopot dulu taruh lagi, itu tidak beres. Itu tidak benar. Cerita itu memang ada di kalangan orang-orang siapa? Muhammad Pendi, orang-orang Bani Israel. Ingat ya, kita ini dengan Bani Israel ada cerita-cerita yang punya kesamaan. Ya, cerita Nabi Isa ada kesamaan. Cerita tentang Nabi Musa ada kesamaan. Ya, tapi cerita yang sampai sekarang benar tidak lepas dari berlebih-lebihan, itulah cerita yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diceritakan oleh para sahabat-sahabat kita. Karena para nabi itu tidak mungkin diberikan penyakit yang yang menghinakan dia secara fisik. Cuma kan memang yang namanya para nabi, nak penyakit nak ida dihinakan oleh siapa? Oleh umatnya. Hanya saja beliau dihina apa? Tengok nabi sakit. Seperti itu maksudnya tuh. Ya. Hancur saja. Makanya ada sebuah ayat Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Hamba yang terbaik itu apa? Senantiasa awwab. Apa awwab itu? Kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Lagi senang kembali kepada Allah. Lagi susah kembali kepada Allah. Ada orang ngomong, wajar wong yang senang kembali kepada Allah. Wajar jak mano? Banyak kok yang senang tidak kembali kepada Allah. Maka kalau ada wong yang sedang dikasih nikmat kembali kepada Allah, ya, sujud kepada Allah, tidak berhenti tidak berhenti bertaubat kalau ada dosanya, itu luar biasa. Wajar dia tuh rajin sholat, miskin. Atau siapa? Banyak orang miskin tidak rajin sholat. Banyak orang yang hidupnya susah tidak rajin ibadah. Banyak. Bahkan lah miskin berjudi pula. Aduh itu. Tidak tahu malu. Nah, laju nak marah aku. Ya. Kalau kaya Mang Rosik berjudi masih mending. Inilah Zaro. Nyari beras lagi maling. Masih nak berjudi. Kata siapa? Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh wajar rajin ibadah. Miskin. Wajarnya tuh rajin ibadah. Kayo, tidak. Tidak. Ya. Jadi kita ini, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu apa? Senantiasa kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah ini kan kondisinya beda-beda. Ada senang, ada sedih. Ya. Nah, miskin kayo perintahnya sama. Wajib sholat. Miskin kayo perintahnya sama. Wajib puasa. Tapi ada bedanya. Miskin kayo tidak semuanya wajib bayar zakat. Miskin kayo tidak semuanya wajib berangkat haji. Coba lihat. Ada perintahnya sama, ada perintahnya yang berbeda. Gitu loh. Ada. Tapi bukan berarti miskin ya tidak bisa bersedekah dengan hartanya. Bisa bersedekah dengan uang sebesar apapun. Ada. Ya. Miskin bisa tidak bersedekah dengan 1 biji atau 2 biji beras? Bisa, kata siapa tidak bisa. Ya. Dan itu di sisi Allah tidak dinilai sebiji atau 2 bijinya.
Tidak dinilai. Makanya kadang-kadang penilaian amalan kita ini tidak lepas dari kondisi kita. Bahkan ada seorang sahabat berkeluh kepada Rasulullah. Bukan berkeluh ya. Inilah saking rindunya sahabat itu ingin berbuat baik. Ya. Ghibtah namanya. Ghibtah. Apa bahasa ghibtah? Kalau iri kan notabene-nya kan jelek. Apa? Persamaan iri tapi yang baik. Apa namanya? Apa kita tambah? Iri yang baik gitu. Apa istilahnya tuh ya? Apa keki itu apa kira-kira? Ya. Nah, apa kata beliau? Zahaba ahlud dusur. Alangkah hebatnya wong-wong yang kaya itu ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli, mereka salat jak kami salat. Yasumuna kama nasum, mereka puasa jak kami puasa. Alangkah hebat mereka ya Rasulullah. Sedangkan kami ini, apa kata Rasulullah? Ana lupa bunyi hadisnya itu. Apakah Allah tidak menjadikan segala sesuatu menjadi sedekah? Contoh apa? Alhamdulillah, baca la ilaha illallah, sedekah. Baca alhamdulillah, sedekah. Baca subhanallah, sedekah. Maka yang pekir-pekir mulailah juga nyaci. Yang dak katik nian duit untuk bisa disedekahkan, apa sedekahnya? La ilaha illallah. Ya? Alhamdulillah, subhanallah, itu sedekahnya. Tapi yang kaya jangan milu-milu. La ilaha illallah, sedekah kau duit, bukan la ilaha illallah. Ya, ini contoh Nabi saja memberikan apa? Tanawwu'atul ajnasil a'mal, macam-macam aneka apa? Bentuk amalan sesuai dengan kondisi. Dan Allah itu punya penilaian tersendiri, ya, punya penilaian sendiri. Nah, insya Allah besok ada penjelasan yang lebih detail lagi dari Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Ya, ada orang sebagai contoh saja, ada orang duduk di padang Arafah. Padang Arafah itu kan ibadah paling utamanya untuk istighfar. Apalagi kalau doa itu pasti diijabah oleh Allah. Ini ada orang yang ya, nah, dia cuma meletakkan pipinya di tangan, dikit-dikit nangis. Yang lain sibuk berdoa, yang lain istighfar, dia enggak, dikit-dikit nangis. Ya, nangis. Kenapa? Karena saat itu ibadahnya dia bagaimana? Yang diingat apa? Dosa-dosanya. Itu ibadah juga. Ya. Jangan kita nengok ada wong dikit-dikit nangis. Nah, enggak tahu kalau nangisnya karena tapi seseorang yang nangis karena mikirin makan minum istrinya, itu juga ibadah. Tapi jangan nangis baik. Ya. Nah, mulai ada ribut yang di belakang. Nah, itu. Nah, nanti besok kita akan jelaskan. Apa orang-orang soleh itu jangan beda. Jangan heran kalau ada ulama, kamu harus banyak istighfar kepada Allah. Ada lagi yang mesen banyak saja bertasbih kepada Allah. Kamu banyak saja bersolawat. Kenapa? Ulama tadi amalannya tentu berbeda dengan kondisi apa yang berlaku pada diri dia. Ya. Nanti kita akan bahas itu besok. Tapi ini secara umum yang perlu kita tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas menciptakan kondisi-kondisi ini untuk apa? Untuk kita cerdas dalam menyikapinya, mana yang paling utamanya ketika kita dalam kondisi itu. Maka secara umum kata Syekh Ahmad Zarruq, orang ini tidak lepas dari dua hal ini. Apa? Antara sabar sama syukur. Karena secara umum manusia ini ya pasti ada dua hal ini. Kadang-kadang yang diinginkannya terwujud. Kadang-kadang yang tidak diinginkannya tidak terwujud. Ingat ya, yang dimaksud dengan amalan di sini bukan sholat. Oh, wong miskin tidak sholat. Tidak, bukan begitu. Ya, karena yang namanya sholat, yang namanya puasa, ya, yang namanya rukun Islam, yang namanya rukun iman, itu namanya ibadah asasiyah. Namanya. Apa tadi namanya? Ibadah asasiyah, ibadah dasar yang tidak boleh tinggal. Yang dimaksud dengan amalan ini apa? Selain ibadah
asasiyah. Sebagai contoh, kalau pekerja tukang, ya, wajar tidak kalau ibadahnya tidak lebih mengutamakan puasa? Wajar, karena kalau dia sibuk puasa sunnah, tidak jadi mang bangunan, ya, tidak jadi, gitu loh. Karena seorang tukang justru ibadahnya mencari nafkah dengan menegakkan bangunan. Makanya kita kalau jadi bos, jangan asal-asal suruh perintah, weh. Aku tengok kamu nih jarang ya rajin puasa Senin Kemis. Tengok cak aku nih. Bapak bos, ini namanya bos yang tidak pernah ngaji hikam. Ya, aku tengok kamu ini tidak pernah puasa Senin Kemis. Kata anak buahnya, kalau aku puasa Senin Kemis, Pak, cuti, Pak. Ya. Mereka bisa puasa wajib saja, itu sudah luar biasa. Ini kalau mereka ngambil utamanya dari sisi puasa, selesai. Ya, selesai. Mereka fokus bekerja, masang bata rapi. Ibadah bukan? Ibadah itu. Nah, ini yang nanti dijelaskan oleh siapa? Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Karena keadaan itu banyak. Makanya secara umum, secara ringkas, Syekh Ahmad Zaruk menerangkan kondisi seseorang itu pasti tidak lepas dari dua hal. Apa tadi? As-sabru wa syukur. Hanya saja, nak sedang bersyukur, nak sedang bersabar, semuanya apa? Awab. Apa awab tadi? Ar-ruju ilallah. Kembali kepada Allah. Jadi kita ini harus senantiasa apa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah lewat syukur. Kembali kepada Allah lewat sabar. Kemudian tadi apa poinnya? Walaupun ada sabar, walaupun utamanya sabar, pasti ada syukur. Seperti Nabi Ayub tadi. Ditinggalkan siapa-siapa masih syukur. Ada yang menemani. Makanya wong Indonesia ini mengamalkan ilmu hikam atau iya. Tuh tombur mobil. Tar, untung ndak mati. Padahal kaki lajur. Oi, untungnya dia nih ya Allah masih selamat. Ya, kaki masih bisa sehat. Itu tuh dibalik kesabarannya ada syukur. Ya. Ya Allah kau nih untung diselamatkan. Mendak tuh kau habis harta kau. Padahal yang harta yang hilang 3 miliar. Gara-gara milu slot. Ya. Gara-gara milu trading. Ya. Makanya kalau nak milu trading tuh tanya dulu hukumnya. Jangan Pak Yul milu trading. Ya. Tak mana caranya milu trading duduk minum kopi tring. Wah, alang kelemahnya. Oh ya Allah. Ini yang lolo, yang mudi apa yang kena budi kira-kira. Ya, tidak seperti itu, ya. Yang namanya memang ada dalam Islam itu investasi itu ada, tapi ada aturannya. Ada ketentuan-ketentuannya, ya. Investasi itu ada macam-macam bentuknya, Pak Pendi. Ada mudharabah, ada syirkah namanya, ya. Jadi ada syirkah, ada mudharabah. Nah, ditambah dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya apa? Muzara'ah. Ada muzara'ah. Cak kita punya sawah, cak kita punya sawit. Mamang kan Wak Pendi tidak ngurusnya. Yang ngurusnya siapa? Itu apakah muzara'ah, apakah syirkah namanya, atau mudharabah. Macam-macam bentuknya. Maka kita harus tahu dulu hukumnya. Bahkan yang lebih sempit Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah banyak jenis investasi dia haramkan. Apa sebab? Apa sebab? Nimbulkan dusta. Nimbulkan kezaliman. Itu paling banyaknya. Dan tidak jarang gara-gara investasi seuzon dengan dulur dewe. Ayo Jo. Apa bulan pertama 15 juta, bulan kedua lah 7 juta nih. Iyo, sawitnya kena jantung. Oh, la ilaha illallah. Ya, macam-macam. Ya, bukan berarti halal mutlak, bukan berarti haram mutlak.
Hanya saja Imam Syafi'i lebih luas. Kenapa Imam Syafi'i memandang lebih luas? Tidak mempersempit pintu investasi. Karena Imam Syafi'i dibuka oleh Allah hatinya melihat bahwasanya kehidupan di masa kita saat ini tidak lepas dari yang namanya apa? Investasi atau kerjasama harta. Ya, nah ini nanti ada babnya. Ini bukan bab hikam, ini bab ilmu fikih. Ya, ini bab ilmu fikih. Yang nak ngaji ini boleh sama Ustadz Said. Malam apa? Jumat tuh Ibanatul Ahkam. Nanti dalam hadis-hadis itu ada dibahas. Ya, maka kita ini Ustadz Pari, hidup kita tidak urusan bid'ah baik. Ya, urusan kita ini tidak sesempit itu. Kenapa lahir ada fikih, investasi? Tanda ulama kita tidak sibuk dengan hadis siko. Iyakum wa muhdasatil umur. Kullu muhdasatin bid'ah wa kullu. Ya, hadis kita habis lentak siko hadis ini baik. Ya. Habis umur dibahas cuma siko hadis ini baik. Padahal kondisi umat banyak dah. Banyak. Ya. Kondisi umat yang fakir itu tidak ngerti dia nak bid'ah dah idah. Ya. Tidak ngerti, tidak paham. Nah, maka ini kalau bab hikamnya lain lagi. Membuat kita kondisi apapun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada sedikit cerita. Ya. Kalau tidak salah ini Nabi Sulaiman disuruh milih. Sulaiman, kamu tuh milih apa? Ini Nabi apa? Walamma khuyyira alaihi salam, disuruh milih, ya. Nabi disuruh milih jadi nabi dan raja atau jadi nabi dan hamba Allah yang lebih memilih ibadah. Apa yang beliau pilih? Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku lebih milih lapar sehari, kenyang sehari. Apa sebab? Apa kata beliau? Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik. Kalau aku lapar, aku merintih kepadamu. Wa idza syabi'tu hamadtuka wa syakartuka. Tapi kalau aku kenyang, ibadahku apa? Memujimu dan bersyukur kepadamu. Jadi kadang-kadang manusia ini, ya, nah itu kalau Nabi tunjuk pilihan. Kalau kita tidak pernah Pak Ari disuruh milih. Milih jadi wong kayo atau jadi wong saro yang sibuk dengan ibadah. Pak Yul milih apa? Itu pasti pilihannya yang pertama itulah. Ya, enggak kan? Tapi kalau Nabi milih, itu tanda apa? Kalau Allah tuh akan memberikan pilihan, Allah sudah tahu jawabannya orang ini apa. Allah sudah tahu Nabi Sulaiman akan jawab ini. Makanya diunjuk pilihan. Kalau pilihan ini Pak Soekarno, maka tidak unjuk pertanyaan ini. Lah tahu pilihan Pak Soekarno? Ada yang langsung milih. Aku lah tahu ini kendaknya apa dia. Ya. Jadi rai-rai kita ini sudah tahu apa? Nak lokak lemak itulah. Itu judul pengajian kita. Ya. Kalau kita ini pasti kapan ditanya apa? Lokak lemak. Model Mang Israfil tidak mungkin dikasih pilihan ini. Lah kena cap di sini. Nak lokak lemak. Itulah wong linggau. Kapan ketemu? Ada lokak lemak tak? Lah. Ya. Kapan ketemu? Ada lokal lemak dah. Ya, itulah ketemunya kita. Beda dengan para nabi dipilih, suruh milih. Nak jadi apa? Jadi nabi yang raja atau jadi nabi yang hamba Allah sibuk ibadah. Apa jawab Nabi tadi? Aku pilih lapar sehari, kenyang sehari. Ngapa? Kalau aku lapar, aku merintih kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku lapar, minta makan. Itu kan ibadah. Tapi kalau aku lagi kenyang, aku akan sibuk dengan dua hal. Apa? Memujimu dan bersyukur kepadamu. Tuh, ya tak? Tapi untunglah kita tak diunjuk pilihan. Mendak tuh kita milih dengan kurang ajar. Milih dengan kurang ajar. Lah, ya Allah, cak tak tahu wae kendak aku. La ilaha illallah. Lah disuruh milih, nyawabnya lah kurang ajar pula. Ya.
Lah ya Allah, cak dak tahu baik. Kendak aku itulah. Dah sama aku tanya. Oh ya Allah, wong ini. Dah disuruh milih nyawab dengan kurang aja. Masya Allah. Tapi ingat, nanti kita akan bahas manusia itu kondisinya ada saatnya dia bisa berupaya, ada saatnya dia tidak bisa berupaya. Ya. Ada saatnya dia bisa berupaya, ada saatnya tidak berupaya. Makanya kata Dr. Muhammad Said Ramadan Muti, ahwal manusia itu nanti ada dua. Ada ahwal nafsiyah, ada ahwal ijtimaiyah. Ada apa tadi? Ada ahwal nafsiyah, ada ahwal ijtimaiyah. Ahwal nafsiyah itu apa? Yang ada dalam diri kita. Ahwal ijtimaiyah adalah yang ada dalam sosial kehidupan kita. Ini kita akan bahas besok, insya Allah, kalau diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur dan kesempatan. Tapi yang pasti, ya, sebagai hikmah yang ke-9, kamu jangan heran bahwasanya kadang-kadang ada ibadah yang lebih kita utamakan tergantung dengan apa? Keadaan kita. Nah, keadaan kita itu tadi apa? Tidak lepas dari dua hal. As-sabru wasyukru. Kata Imam Ahmad Az-Zaru. Dan manusia, apapun kondisinya, nah ahwal nafsiyahnya, nah ahwal ijtimaiyahnya, secara umum pasti tidak lepas dari dua ini. Tapi di balik as-sabru ada asyukrunya, di balik asyukru pasti ada as-sabrunya. Intinya dari as-sabru wa syukru semuanya kondisi apapun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup ada pertanyaan satu banyak-banyak. Datik. Alhamdulillah. Ya. Baik, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Oh iya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, yang terkadang lupa dengan apapun yang harus kami lakukan setiap keadaan yang Engkau berikan kepada kami. Saat sulit kami lupa dengan sabar, saat senang kami lupa dengan syukur, ya Allah. Maka mulai hari ini ajarkan kami, berikan kami hidayah, cahayai hati kami. Saat sulit mudah-mudahan kami tergolong orang-orang yang sabar, saat suka kami tergolong orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, untuk dapat pahala sabar, banyak Engkau berikan jalan kepada kami, tapi kami lewati, ya Allah. Untuk syukur, banyak Engkau berikan kepada kami, tapi kami juga lewati. Ya Rahman, ya Karim, jadikan kami orang-orang yang tidak melewati ini mulai saat ini, ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, jadikan salat kami tidak lepas dari kondisi sabar dan syukur. Dari setiap sedekah kami tidak lepas dari kondisi sabar dan syukur. Dari setiap kegiatan hidup kami, ya Allah, tidak lepas dari sikap sabar dan syukur. Maka bimbing kami, ya Allah, untuk tidak melepaskan diri dari dua hal ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ada candaan, ungkapan yang kurang berkenan di hati. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya